Kota-kota besar Indonesia baru saja mengalami luka yang mendalam. Bukan hanya sekadar kerusakan fisik, tapi juga luka sosial yang terasa di hati masyarakat. Dalam sekejap, suasana yang biasanya ramai dan penuh aktivitas berubah menjadi sunyi, dipenuhi puing-puing dan sisa amarah. Fasilitas umum yang kita bangun bersama, kini hancur akibat aksi massa yang berubah anarkis. Tempat yang seharusnya menjadi ruang aman dan nyaman bagi semua, kini hanya menyisakan kerusakan dan ketidakpastian. Halte Transjakarta di Jakarta terbakar, menjadi simbol betapa mudahnya hasil jerih payah bersama lenyap dalam sekejap. Gerbang tol di Surabaya rusak parah, menghambat mobilitas ribuan orang yang bergantung pada infrastruktur ini setiap harinya. Bahkan bangunan bersejarah seperti Gedung Gerahadi ikut jadi korban, meninggalkan luka pada identitas dan sejarah kota. Kerusakan ini bukan sekadar soal materi, ini melumpuhkan aktivitas warga, membuat kota terasa asing dan tidak ramah. Dari pekerja yang kehilangan akses transportasi, pelajar yang tak bisa ke sekolah, hingga logistik yang terhambat, semua terdampak. Kehidupan sehari-hari menjadi jauh lebih sulit. Fasilitas publik adalah milik kita semua, dibangun dari pajak rakyat, hasil gotong royong dan kepercayaan masyarakat pada negara. Merusaknya berarti merugikan diri sendiri. Setiap kerusakan adalah beban tambahan yang harus kita tanggung bersama. Ironisnya, niat menyuarakan aspirasi justru berujung pada kehancuran yang menyulitkan masyarakat luas. Pesan yang ingin disampaikan menjadi kabur di tengah puing-puing. Proses perbaikan akan memakan waktu dan biaya besar, mengalihkan anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan. Sementara itu, masyarakat harus menanggung dampaknya setiap hari, dari antrean panjang, akses terbatas, hingga rasa tidak aman yang terus menghantui. Perusakan ini mengaburkan pesan utama demonstrasi, membuat masyarakat bertanya-tanya apa sebenarnya yang ingin dicapai. Fokus pun terpecah antara tuntutan perubahan dan kebutuhan mendesak untuk memperbaiki kerusakan yang ada. Sumber daya yang seharusnya untuk solusi, kini habis untuk memperbaiki kerusakan. Dana publik yang terbatas harus dibagi ulang, menunda program-program penting lainnya. Pertanyaannya, benarkah cara destruktif ini membawa perubahan, atau justru menambah beban bagi kita semua? Saatnya kita renungkan, agar aspirasi tidak lagi berujung pada kerugian bersama. Karena pada akhirnya, kota ini adalah rumah kita bersama, dan masa depannya ada di tangan kita semua. Di tengah kerusakan, negara bergerak cepat. AHY, Menko Infrastruktur, langsung memimpin pemulihan fasilitas publik. Ia menegaskan, pemerintah pusat tidak tinggal diam. APBN siap digunakan untuk perbaikan, agar beban tak hanya ditanggung daerah. AHY berkoordinasi dengan kementerian terkait, memastikan perbaikan berjalan cepat dan terstandarisasi di seluruh wilayah terdampak. Sikap tegas ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan layanan publik kembali normal. Tak hanya soal fisik, AHY juga menegaskan penegakan hukum bagi pelaku perusakan. Negara hadir untuk memperbaiki dan melindungi, agar kejadian serupa tak terulang. Ini langkah awal untuk mengembalikan stabilitas dan rasa aman masyarakat. Sebelum dana APBN turun, inventarisasi kerusakan jadi prioritas. Setiap halte, gerbang tol dan rambu yang rusak didata detail oleh tim pusat dan daerah. Proses ini memastikan dana publik digunakan tepat sasaran dan transparan. Kerugian dihitung bukan hanya biaya perbaikan, tapi juga ada dampak ekonomi akibat lumpuhnya fasilitas. Inventarisasi juga jadi momen evaluasi, apakah desain lama cukup tangguh. Dengan data akurat, tender perbaikan bisa transparan dan risiko korupsi ditekan. Penggunaan APBN adalah amanah besar, harus akuntabel dan tepat guna. Pemulihan tak bisa dilakukan pusat sendirian, sinergi dengan daerah jadi kunci. Pemerintah daerah paham kondisi lapangan, pusat fasilitator dan penyedia dana. Koordinasi intensif, pembagian peran jelas, dan komunikasi lancar mempercepat proses. Daerah memimpin identifikasi dan perencanaan, pusat mengalokasikan dana. Fleksibilitas mekanisme penting, menyesuaikan kebutuhan tiap lokasi. Sinergi juga penting untuk komunikasi publik. Informasi progres perbaikan harus transparan. Ketika pusat dan daerah kompak, kepercayaan publik pulih. Ini bukan sekadar membangun fisik, tapi juga membangun kepercayaan pada institusi negara. Kerugian akibat perusakan fasilitas publik di Jakarta saja mencapai puluhan miliar rupiah. Jika dihitung secara nasional, nilainya bisa menembus triliunan rupiah.
Angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas, melainkan kerugian nyata yang harus ditanggung bersama. Setiap halte yang terbakar, setiap jalan yang rusak, dan setiap gedung pemerintahan yang hancur, semuanya membutuhkan biaya besar untuk diperbaiki. Dana yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun masa depan, kini habis untuk menambal kerusakan akibat aksi destruktif. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk memperbaiki sekolah, meningkatkan kualitas pendidikan, atau memperbarui fasilitas rumah sakit, kini harus dialihkan untuk memperbaiki kerusakan. Akibatnya, perbaikan ruang kelas tertunda, alat kesehatan tak kunjung datang, dan pelayanan publik menjadi terganggu. Anak-anak kehilangan ruang belajar yang layak, pasien harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan perawatan yang memadai. Dampak terberat justru dirasakan oleh warga biasa. Pedagang kecil kehilangan tempat berjualan, karyawan terpaksa berjalan kaki karena transportasi umum lumpuh, dan pelajar harus menempuh perjalanan lebih jauh ke sekolah. Semua lapisan masyarakat, tanpa kecuali, terkena imbas langsung dari kerusakan ini. Kehidupan sehari-hari menjadi lebih sulit, dan produktivitas menurun drastis. Biaya sosial yang timbul dari peristiwa ini tidak pernah tercatat di laporan keuangan negara, namun terasa nyata di kehidupan sehari-hari. Warga harus menunggu berjam-jam di terminal darurat, keluarga terpisah karena akses transportasi terganggu, dan rasa aman perlahan memudar dari lingkungan sekitar. Rantai pasok barang kebutuhan pokok pun ikut terganggu. Pengiriman barang terhambat, pasar tradisional kekurangan stok, dan antrean di toko-toko semakin panjang. Akibatnya, harga kebutuhan pokok melonjak, dan daya beli masyarakat menurun. Ekonomi lokal pun melambat, menambah beban bagi warga yang sudah terdampak. Ketidakstabilan yang terjadi bahkan memaksa presiden untuk menunda agenda penting negara. Pemerintah harus mengalihkan fokus dan sumber daya untuk memulihkan situasi, menggelar rapat darurat, dan memastikan keamanan warga. Proyek-proyek pembangunan pun terhambat dan keputusan strategis tertunda. Ribuan orang, mayoritas anak muda, ditangkap dalam aksi ini. Bukan hanya tragedi kemanusiaan, tapi juga kerugian besar bagi sumber daya manusia bangsa. Banyak dari mereka kehilangan kesempatan belajar, bekerja, dan berkontribusi secara positif. Energi muda yang seharusnya menjadi kekuatan untuk membangun negeri, justru terseret dalam arus destruktif. Harapan dan potensi mereka terhambat oleh situasi yang tidak menentu, meninggalkan luka mendalam bagi generasi penerus. Kerugian terbesar dari semua ini adalah hilangnya potensi generasi penerus bangsa. Anak-anak dan remaja kehilangan kesempatan untuk tumbuh dan belajar di lingkungan yang aman dan mendukung. Masa depan mereka dan masa depan bangsa ikut terancam oleh kerusakan yang terjadi hari ini. Ahai menyerukan sampaikan aspirasi secara damai, bukan dengan anarki. Demokrasi menjamin hak berpendapat, tapi bukan hak untuk merusak. Kekerasan hanya menodai pesan dan menambah antipati masyarakat. Dialog, audiensi, dan jalur hukum adalah mekanisme sah untuk memperjuangkan kepentingan. Penegakan hukum tegas pada pelaku perusakan adalah keadilan, bukan balas dendam. Negara harus melindungi hak mayoritas yang ingin ketertiban. Konsensus para pemimpin demokrasi harus dijalankan dengan santun dan bermartabat. Pemerintah membuka dialog, membentuk Dewan Perburuhan untuk menindaklanjuti tuntutan. Saatnya energi bangsa difokuskan untuk solusi, bukan kehancuran. Fasilitas umum sering dianggap remeh, padahal ia jantung kehidupan kota. Ia menyediakan akses setara bagi semua, dari direktur hingga office boy. Dibangun dari pajak rakyat, fasilitas ini milik bersama, merusaknya, mengkhianati kebersamaan. Setiap halte, taman, dan trotoar adalah ruang interaksi sosial dan perekat komunitas. Menjaga fasilitas umum adalah cermin peradaban masyarakat. Vandalisme adalah gejala penyakit sosial, tanda hilangnya rasa memiliki. Tugas kita bukan hanya menuntut pemerintah membangun, tapi juga merawat bersama. Rasa tanggung jawab kolektif harus tumbuh agar fasilitas publik tetap lestari. Perusakan fasilitas publik saat protes bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di kota-kota dunia. Seringkali objek yang dirusak punya nilai simbolis, tapi tetap tak ada pembenaran untuk vandalisme. Kekerasan justru mendelegitimasi perjuangan demonstran dan mengalihkan fokus dari substansi tuntutan. Negara-negara maju kini membangun infrastruktur lebih tangguh dan memperkuat pengawasan. Namun, teknologi harus diimbangi dialog sosial agar aspirasi tersalurkan sebelum meledak.
Negara yang sukses adalah yang menegakkan hukum sekaligus membuka ruang dialog. Dengan begitu, energi bangsa diarahkan ke solusi, bukan siklus perusakan. Dari puing-puing yang berserakan, kita menemukan peluang untuk membangun kembali, bukan hanya secara fisik, tetapi juga membangkitkan semangat bangsa yang sempat terguncang. Setiap batu yang diangkat, setiap reruntuhan yang dibersihkan, adalah simbol harapan baru. Proses ini bukan sekadar memperbaiki bangunan, melainkan juga memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di antara kita semua. Di tengah tantangan, kita belajar bahwa kekuatan sejati bangsa terletak pada solidaritas dan gotong royong. AHI dan pemerintah bergerak cepat, turun langsung ke lapangan, memastikan setiap langkah perbaikan berjalan dengan baik. Kehadiran mereka memberi harapan nyata, membuktikan bahwa negara tidak tinggal diam di saat rakyat membutuhkan. Kolaborasi antara pemimpin dan masyarakat menjadi kunci agar proses pemulihan berjalan lancar dan transparan. Proses perbaikan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat gotong royong. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi penonton, melainkan turut aktif sebagai penjaga dan perawat fasilitas publik. Setiap tangan yang terulur, setiap tenaga yang dicurahkan, mempercepat pemulihan dan menumbuhkan rasa memiliki bersama. Rasa kepemilikan kolektif harus terus tumbuh, sehingga tembok pemisah antara rakyat dan pemerintah dapat diruntuhkan. Dialog terbuka dan kerjasama yang erat akan menciptakan kepercayaan, memperkuat hubungan, dan memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Pembangunan kembali halte bus yang dulu hangus kini menjadi simbol kebangkitan bersama. Halte yang berdiri lebih baik dan modern adalah bukti nyata bahwa dari keterpurukan, kita mampu bangkit dan menciptakan sesuatu yang lebih baik untuk masa depan. Setiap perbaikan yang selesai adalah bukti nyata resiliensi komunitas kita. Semangat untuk terus maju, saling mendukung, dan merayakan keberhasilan bersama menjadi fondasi kuat untuk menghadapi tantangan berikutnya. Pemerintah membangun, masyarakat merawat, masa depan kota dan fasilitas umum ada di tangan kita semua. Dengan kerjasama yang erat, kita bisa memastikan kota ini tetap nyaman, aman, dan layak huni untuk generasi mendatang. Mari jadikan insiden ini sebagai pelajaran berharga. Salurkan aspirasi dengan cara damai, hargai setiap fasilitas yang telah dibangun bersama, dan utamakan dialog dalam menyelesaikan perbedaan. Bersama, kita bisa menjaga dan membangun masa depan yang lebih baik.